Halo semuanya, pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai metode dan media pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febriani Putri Angelika. Nama saya Dahlia Bruto. Nama saya Natalia Busubati. Terima kasih, Mak. Pada pembelajaran kali ini, kami menggunakan media video. Video merupakan media elektronik yang mampu menggabungkan teknologi audio dan visual secara bersamaan sehingga menghasilkan suatu tayangan dinamis dan menarik. Video menurut Cepi Riana 2007 adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Langkah-langkah media video. Yang pertama, tentukan materi indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua, cari ilustrasi dan imajinasi konsepnya. Yang ketiga, kumpulkan aset audio dan visual. Yang keempat, susun secara sistematis dan terstruktur. Yang kelima, rekam presentasi menjadi materi audio visual. Yang keenam, olah menjadi video yang menarik. Adapun kelebihan dari media video, yang pertama, dapat menarik perhatian siswa. Kedua, video dapat memberikan pesan yang dapat diterima lebih merata oleh siswa. 3, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, lebih realistis dan dapat diulang atau dihentikan sesuai kebutuhan. Yang terakhir, memberikan kesan yang mendalam yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Untuk kelemahan dari media video yaitu, yang pertama, pengadaan media video memerlukan biaya yang sangat mahal dan memerlukan banyak waktu. Yang kedua, pada saat pemutaran video, gambar, dan suara akan berjalan terus. Yang terakhir, tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang disampaikan melalui media video. Metode pembelajaran yang kami gunakan yaitu metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi adalah metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau disebut dengan diskusi kelompok. Metode diskusi adalah metode pembelajaran berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian yang sama, lebih teliti, dan lebih jelas tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Contohnya, di dalam sebuah kelas ada 10 anak. Mereka dibagikan ke dalam beberapa kelompok dan membentuk kelompok mereka masing-masing. Setelah itu, hasil diskusi mereka yang mereka dapatkan, mereka menukarkan hasil diskusi atau pendapat mereka kepada kelompok yang lain. Langkah-langkah metode pembelajaran diskusi. Yang pertama, mempersiapkan rancangan diskusi. Yang kedua, tentukan arah diskusi sehingga diskusi bisa sesuai dengan target belajar. Yang ketiga, tentukan jumlah anggota grup diskusi disesuaikan dengan karakter dari diskusi dan tujuan. Anggota harus memiliki kualifikasi tertentu agar diskusi berjalan dengan lancar. Yang kelima, masalah yang akan didiskusikan direncanakan dengan baik. Yang keenam, manajemen waktu pelaksanaan diskusi harus ditentukan dengan baik. Untuk kelebihan dari metode pembelajaran ini, yang pertama, meningkatkan kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarya, dan terobosan baru dalam pemecahan masalah. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, memperluas wawasan. Yang keempat, membina untuk terbiasa musyawarah atau memberikan pendapat dalam memecahkan suatu masalah. Adapun kelemahan dari metode pembelajaran ini, yang pertama, membutuhkan waktu yang panjang. Kedua, tidak dapat dipakai untuk kelompok yang besar. Ketiga, peserta hanya mendapat informasi yang terbatas. Dan yang terakhir, dikuasai orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.